Kita mulai dengan gambar ini Pak, tolong ditampilkan di layar. Jakarta Bapak Ibu tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa, ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi, Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah, Pak. Jadi dulu Batavia itu, Pak, tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit, ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, maaf, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung, Pak. Kira-kira begitu, ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser, Pak. Ya. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu, ya. Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu Pak sudah dari dulu Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka, anggaran tidak cukup, politik masih ramai dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah udah habisin tuh Pak tanah di Bogor sana, kayak kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini, ya. Ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak. Karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh, makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak.
Ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka berikut terakhir, nah ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, Ibu kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya karena kita butuh unsur air lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini. Bapak Ibu kalau ambil garis Pak, itu kalau naik pesawat Pak, kurang lebih 3-4 jam ke arah barat, ke arah Aceh, ya. Dan dari IKN ke Papua, ke Manokwari juga 3-4 jam. Dan berita baiknya, IKN akan punya bandara sendiri. Kalau sekarang Bapak kalau ke IKN harus naik pesawat ke Balikpapan, naik mobil 2 jam baru ke IKN. Nanti setelah bulan Juni atau Juli, ya dari Padanis, kita akan punya bandara sendiri. Bapak bisa mendarat di bandara IKN, namanya belum kita putuskan. Dan ada jalan tol bagi mereka yang masih ke Balikpapan cukup 30-40 menit. Ya. Dan keberhasilan IKN Bapak Ibu, saya sampaikan ini pesan saya paling penting, tahap 1 masih banyak APBN Pak. Tapi tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, kami mengundang seluruh ekonomi pebisnis dari 500 kota kabupaten provinsi untuk ikutan investasi Pak. Bikin ruko, bikin rumah sakit, bikin hotel, bikin kos-kosan, bikin warung, bikin restoran. Karena ini adalah ibu kota Nusantara milik seluruh 500-an kota kabupaten sebagai pemegang saham dalam ibu kota Nusantara. Jadi pulang dari sini, sampaikan ke kadin-kadinnya, yuk kita bikin sesuatu di IKN, apapun itu, ngobrol ke Pak Bambang sebagai Ketua IKN. Ini alasan geografisnya. Berikut. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ini akan meningkatkan ekonomi tidak sendirian. Balikpapan sekarang Pak, harga tanahnya sudah tinggi, perumahannya juga penuh, Samarinda juga sama, karena orang-orang yang bekerja, tamu, undangan semua ke sana, yang nginepnya di mana sekarang. Jadi ini memberi trickle down effect ke kota-kota di sekelilingnya. Berikut. Yang ada manusianya itu 3 kali kota Bandung Pak ukurannya. Jadi Bapak kalau pernah ke saya dulu wali kota Bandung itu 16.000 hektar. Nah kawasan ibu kota Nusantara ini ya, yang nanti padat manusianya itu 3 kali ukuran kota Bandung lah kira-kira kurang begitu ya. Kalau 3 kali kota Bandung 50-60 ribu hektar. Tapi seluruhnya kurang lebih 320-an dengan pengembangan dan wilayah airnya. Kira-kira begitu. Berikut. Ini tadi sudah diterangkan ya. Kita ada yang tahap 1 sekitar 6 ribuan di kawasan isi pusat pemerintahan yang disebut tahap 1 Pak. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan terundang oleh Bapak Presiden, kita akan Agustusan pertama di sana, di depan Istana Negara di bulan Agustus. Dan Pak Presiden bulan Juni akan mulai berkantor di sana, karena kantornya akan selesai, istananya akan selesai. Berikut. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, Indonesia berjanji kepada dunia Pak, bahwa kita akan menjadi kota terbaik sedunia. Dan menurut saya bisa, asal kita kompak, saling mendukung, dan ilmunya ada. Di sana yang pertama, kotanya adalah kota hutan. Bukan kota beton. Maka kota hutan itu hijaunya sekawasan, hijaunya juga harus ada di lingkungan RT RW-nya, hijaunya juga harus ada di bangunan Pak. Wajah bangunannya harus ada taman, harus ada pot bunga, harus ada pohon,
atap bangunan juga tidak boleh untuk mekanikal saja, tapi harus untuk kebun bunga, untuk garden dan pohon-pohon. Sehingga bangunan di IKN idealnya tidak terlihat. Yang terlihat adalah hutan, pohon, tapi ada kegiatan manusia, itu idealnya. Dan itu tugas berat saya, karena para arsitek yang membangun ingin menonjolkan arsitekturnya. Saya bilang rumusnya cuma satu, yang menonjol hanya istana presiden, sisanya di luar istana presiden tampil secukupnya, ya, menghilanglah di balik hutan-hutan. Itulah yang disebut World Forest City, kira-kira begitu. Dan ini ilustrasinya. Dan di mana ada kota politik, ya, kota ibu kota negara, harus ada aksis, Pak, ya, harus ada aksis yang formal, kira-kira begitu. Yang ada berdiri itu titik nolnya, Pak Bambang, ya, titik nol di situ, tempat ditancapkan titik nolnya, bersejarah. Para gubernur, termasuk saya dulu. Di situ ada air dan tanah dari 30-an provinsi. Ujungnya adalah istana presiden dengan istana pertama di dunia berbentuk sayap Garuda, kira-kira begitu, ya. Berikut. Nah, Bapak Ibu, ini penting. Di sana kita bukan hanya pindah kota, Pak, tapi pindah pola pikir, Pak. Pindah gaya hidup, seperti COVID memaksa kita untuk mengubah hidup kita. Dulu harus ketemu, sekarang Zoom, bisa. Ya. Dulu belanja langsung, sekarang belanja online, bisa. Nah, IKN, barang siapa mau ke IKN, nggak boleh punya pola pikir yang lama, harus mensucikan diri, ibaratnya kalau ke masjid, bertransformasi menjadi pola pikir baru. Yang pertama, harus melestarikan alam. Pak, di sana tidak membabat hutan. Nih pertanyaan warga kan. Di sana itu adanya perkebunan pohon eukaliptus, Pak, yang tiap 6 tahun ditebang jadi tisu, jadi kertas. Jadi selama ini kawasan IKN itu bukan hutan tropis, itu hutan produksi. Yang tiap 6 tahun digunduli, ditanami lagi, digunduli lagi. Maka ini kita bukan membabat hutan tropis. Justru Pak Jokowi dan tim akan menanam 20-30 juta bibit pohon tropis. Hari ini nggak ada hewan, Pak. Ya, siapa yang, karena nggak ada bunga, kalau bunga nggak ada lebah, kalau lebah nggak ada burung, kalau burung nggak ada monyet, kalau monyet nggak ada macan, nggak ada. Nah, nanti dalam hitungan tahun kita kembalikan keragaman tropis itu dengan 20-30 juta pohon tropis, sehingga nanti bunga hadir, kupu-kupu hadir, lebah hadir, burung hadir, fauna hadir. Yang kedua adalah berikut. Ini ekologinya, kita membangun banyak danau di sana, menumbuhkan kembali hutan tropis, Pak. Kalau datang ke sana sekarang masih monokultur, ya. Nanti mah beragam rupa-rupa. Berikut. Nah, kenapa ada transformasi? Di sinilah satu-satunya kota di Indonesia yang seluruh suku bangsa, seluruh kota kabupaten boleh punya gagasan di sini. Jadi Pak Bambang menunggu gagasan Bapak Ibu dari Papua, dari Maluku, dari mau diapain IKN, silahkan terbuka karena ini milik bersama. Itulah bedanya kita dengan kota-kota lain yang terlalu homogen oleh suku bangsanya, oleh provinsinya. Di sini kota bersama, ya. Jadi ini bukan, mohon maaf, bukan kota simbol Kalimantan Timur saja, tapi kota semuanya. Silahkan punya gagasan dan ditunggu. Berikut. Nah, hidupnya juga harus berubah. Di sini ada yang tinggal di tanah, rumah-rumah, ada yang tinggal di apartemen supaya hidup lebih efisien. Di mana punya hutan di bawah bangunannya, di dalam bangunan dan di atas bangunannya. Dan yang menarik, semua apartemen di sini nanti ada jembatan, Pak. Jadi Bapak kalau buru-buru, lagi kangen sama tetangga sebelah gitu ya, nggak perlu turun ke bawah, pencet lagi, cukup lewat jembatan antar apartemen, bahkan ke kantor Bapak Ibu, bisa cukup lewat jembatan tanpa bertemu aspal. Inilah konsep baru yang saya bilang, hidup lebih sehat, lebih banyak jalan kaki ketimbang hari ini gaya Bapak Ibu kita, saya juga dikit-dikit naik mobil, dikit-dikit naik mobil. Di sana kita ada multimoda. Berikut, mobilitas mayoritas harus jalan kaki, kalau bisa naik sepeda. Ada bis listrik yang sedang disiapkan, karena di sini kita sudah berjanji kepada dunia untuk zero emission, maka kendaraan bensin itu dilarang, Pak. Ya,
Nanti wayahnya bahasa Sunda, resikonya bahwa kalau ke sana, kalau masih pakai mobil bensin, tukeran dulu, pinjam mobil Bluebird atau mobil merek apa yang sudah listrik, ya, di perbatasan. Itu gitu Pak, di perbatasan nanti ada terminal-terminal untuk mengkonversi, mengganti mobil Bapak yang masih tidak ramah lingkungan pakai mobil listrik. Kira-kira gitu, ya. Berikut. Nah, dalam bekerja juga sama Pak. Jangan membayangkan kita punya meja sendiri. Nanti di IKN orang datang paling pagi boleh milih meja sendiri. Apakah di sini, apakah di sana. Orang yang datangnya telat, yang rezekinya telat, ya dapat mejanya telat, kira-kira begitu. Karena di sana nanti bekerja berbentuknya adalah yang sifatnya hibrid. Kemudian karena smart city Pak, Bapak bisa bekerja di atas pohon, bisa bekerja di pinggir sungai, ya. Bosen kan di dalam ruangan, mending ke pinggir sungai, koneksi ada, smart city, bisa bekerja di mana saja. Itulah yang disebut dengan blend with nature. Kemudian multi-layer itu saya lagi ngantor di sebelah lapang voli, di sebelahnya lagi amphitheater, sebelahnya pasar. Jadi kita benar-benar hidup boleh produktif, tapi kita tidak diklasifikasi lagi cara kerja kita seperti hari ini. Makanya nggak ada Pak kota dunia yang dipersiapkan serevolusioner ini kecuali Nusantara. Berbanggalah kita, tapi sukses gagalnya tergantung kita mau berpartisipasi atau tidak. Ya. Kemudian ada seamless itu antar departemen, antar kantor ada jembatan, sehingga kalau mau rapat antar kementerian itu bisa lewat jembatan, bisa lewat sesuatu, dan juga tentang persiapan untuk work 5.0-nya ya, bahwa di masa depan teknologi akan menggantikan. Terakhir, berikut. Nah, ini lanjut aja. Ini yang tadi kerja campuran, bekerja dengan lingkungan alam terbuka di mana saja, terus kemudian ini fungsi-fungsi campuran, ya, berdekatan, tidak jauh-jauhan seperti hari ini. Berikut. Ini koneksi antar kementerian, antar kantor. Berikut. Terintegrasi semuanya dalam satu ruangan, dan terakhir adalah persiapan kita kerja dengan full digital. Berikut. Terus. Nah, ini bulan Agustus kita upacara di sini Pak, ada tulisan sumbu kebangsaan tuh Pak, yang kanan bawah, nanti upacara di sana sedang dipersiapkan. Terakhir tidak akan pakai tenda, akan pakai payung-payung, ya, supaya budaya payung-payung Nusantara menjadi simbol kebersamaan. Jadi nanti upacaranya agak unik, ya. Kemudian ada kantor presiden yang ada burung garudanya, kemudian ada istana negara. Kalau Bapak nanti masuk ke istana negara Pak, semua budaya ngumpul di situ Pak. Ada ekspresi Papua di dindingnya, ada ekspresi Jawa di langit-langitnya, ada ekspresi Sunda di pola lantainya, ada ekspresi budaya Minang di ruang kenegaraan. Kan nggak pernah ada seperti ini ya. Itu ada di sini Pak. Bapak Presiden Jokowi itu, mohon maaf ya saya cerita, beliau pernah curhat ke saya dalam suatu kesempatan. Tiap menerima kepala negara dari Eropa Pak, di Istana Merdeka tuh, suka diceramahin, Pak Jokowi tahu nggak ini tuh artinya anu-anu, karena Istana Merdeka kan budaya Barat Pak. Jadi selama ini sampai hari ini ya, bangsa yang luar biasa ini istananya masih dengan simbol-simbol penjajah Pak. Nah disinilah kesempatan ya, nanti istana kita mewakili harga diri kita, martabat kita, semua kekayaan Nusantara nanti tumplek Pak, interiornya terekspresikan. Itu janji kami yang saya sangat banggakan. Berikut. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk PUPR, untuk yang, karena saya belum pernah dalam sejarah Republik ini Pak, kerja siang malam berinovasi, dikejar waktu, ya, mewujudkan tahap 1 dengan luar biasa, ya. Pak Danis mewakili Pak Menteri dan lain-lain. Saya saksi hidup, bersaksi tim PUPR dari sisi membangun, semua ilmu diturunkan Pak, ya, dari ilmu nyata sampai gaib semua hadir di sini. Kejar setoran 17 Agustus, tercapai Pak, coba. Saya bayangkan sebagian dari kita ke sana nanti meneteskan air mata, percaya Mas saya, ya, luar biasa.
Saya nggak bisa ceritakan di sini Pak, harus melihat wow-nya itu di sana. Berikut. Nah ini contoh tugas saya. Tadinya apartemennya kayak Jakarta Pak, kaca-kaca gitu kan ya, kayak Sudirman Tamrin gitu. Saya bilang nggak boleh, lupakan pola pikir itu. Di IKN harus hijau kayak hutan bawahnya, harus banyak air, banyak pepohonan, bangunannya harus ada balkon-balkon kehijauan, atasnya harus jadi hutan kecil, warnanya harus warna kayu supaya nyamar menjadi kayak hutan. Kalau bangunan bisa hilang, itu bagus, bukan bangunannya berteriak. Ini contoh yang terbaik untuk tipe apartemen yang sedang konstruksi. Ya, berikut, lihat kantor Pak Kapolri, ya keren begini, nggak ada di dunia. Masuk jalan-jalan silahkan ke seluruh dunia, nggak ada kantor polisi sekeren kantor polisi Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Polri. Nggak kayak kantor polisi Pak, kayak hotel di Nusa Dua, tapi isinya polisi, gitulah kira-kira ya. Jadi suasananya menyenangkan, bikin apa, tapi isinya polisi lagi bekerja melindungi kita. TNI juga sama, semua sama. Berikut, nih kantor polisi aja begini. Berikut, terus coba ya, ini kan taman, ada air, ada hutan dan lain sebagainya. Berikut. Ini jumlahnya puluhan Pak, yang saya tampilkan hanya 2-3 aja ya, mewakili imajinasi bersejarah ini luar biasa. Jadi kalau kita tidak bangga, kalau kita masih berdebat urusan IKN dengan urusan lain, menurut saya kita mundur ke belakang. Udah fokus aja ya, semua juga pasti ada plus minus. Mau sampai kapan? Bung Karno kalau memulai IKN 57 emang akan disebut siap, pasti ada kritik juga, tapi sudah diputuskan, kita bela, kita dukung ya. Coba ini kantor Pak Sigit begini ya, sebagai polisi. Berikut terakhir, ini yang tadi pagi saya review, ini kantor lembaga penjaminan simpanan ya. Sama, hutan, tahap 2-nya juga menghutan, bangunannya menghilang, tapi canggih di dalamnya pakai HP, bisa ngapain aja. Nah, terus, udah ya. Nah inilah kira-kira nanti jalur pedestriannya, kita desain pohonnya tidak hijau, karena ada pohon yang bisa berwarna kan, 2 bulan dalam setahun pohonnya ungu semua, jacaranda, dalam 1 bulan setahun pohonnya warna kuning, ya, atau warna-warna partai kalau ada bisa kita akomodasi, karena ini milik bersama, kabarkan saya kalau ada pohonnya biru atau oranye, ya kita bagi-bagi. Ya. Itulah kira-kira sedikit penutup dari kami bahwa IKN ini adalah sebuah keputusan sejarah, bukan hal baru, dari zaman kolonial sudah ada, tapi takdirnya tidak datang, datangnya di zaman kita yang sekarang Bapak Ibu sebagai kepala daerah. Kami tunggu ide-ide investasi karena APBN tidak akan cukup Pak, ya.